Wisnu Turian dan Kode Asisten OKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumentasi posisi, di mana instrumentasi posisi ini adalah alat yang dapat mendeteksi sebuah objek di depannya untuk mengetahui jaraknya. Oke, langsung masuk ke rangkaian, di mana instrumentasi posisi ini yang perlu kita ketahui memiliki 4 elemen, di mana elemen pertama itu sensor, kedua itu pengolah sinyal, dan yang ketiga pemproses, keempat display atau penampil data. Di mana sensor yang kita gunakan di sini adalah yang pertama ada LED, yang kedua ada fotodioda. Nah, di sini fungsinya LED adalah untuk memancarkan atau mentransmisikan sebuah sinyal yang dimana nantinya akan ditangkap atau direseptor oleh si fotodioda. Jadi dimana semakin jauh jarak yang dipancarkan oleh LED, maka nilai Vout yang didapat pun akan semakin besar. Masuk ke pengolah atau pengondisi sinyal, dimana yang kita gunakan adalah LPF aktif. Kenapa kita gunakan LPF atau low pass filter? Karena di sini output dari sensor atau input dari pengolah sinyalnya itu berupa sinyal DC, di mana sinyal DC itu memiliki frekuensi yang kecil. Jadi LPF itu adalah sebuah filter yang meloloskan frekuensi rendah. Jadi di sini jika kita lihat untuk LPF aktif, bedanya dengan LPF pasif itu adalah memiliki op-amp, di mana op-amp ini fungsinya untuk agar output dari filter nanti lebih stabil. Nah, di sini kita lihat karena op-amp itu memiliki gain. Kita lihat di sini adalah R referensinya 100 ohm dan R yang di bawahnya itu adalah 100 ohm. Jadi kalau kita bagi itu menjadi satu, maka gainnya di sini adalah 1. Berhubung di sini adalah op-amp jenisnya non inverting, di mana non inverting itu adalah 1 plus RF per R. Jadi yang tadi RF per R nya 1 ditambah 1, maka gain dari rangkaian ini adalah 2. Oke, setelah masuk dari LPF dan keluar, maka kita masuk ke pemproses sinyal, di mana pemproses sinyalnya itu kita gunakan Arduino Nano, di mana Arduino Nano ini fungsinya nanti untuk mengolah data masukan itu berupa sinyal analog dan nanti akan dikonversi menjadi sinyal digital untuk masuk ke display. Jadi untuk mengkonversinya, di sini kita memiliki persamaan, di mana persamaannya itu adalah M kali eksponen pangkat B kali ADC, di mana ADC-nya ini nanti adalah sebuah bilangan konversi dari masukan berupa sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi ADC ini udah otomatis keluar di dalam Arduino-nya atau pemproses sinyalnya. Jadi kenapa di sini kita memakai persamaan eksponen? Dikarenakan karakteristik dari fotodioda, di mana fotodioda itu memiliki karakteristik sifatnya eksponensial. Jadi di sini nilai M dengan nilai B itu didapatkan dari grafik perbandingan antara input dengan output, di mana inputnya itu berupa sinyal analog atau tegangan yang dihasilkan dari pergeseran sensor tadi, dan ADC-nya itu otomatis keluar di di Arduino-nya. Jadi nanti output dari Arduino-nya kita bandingkan dengan input dari sensor, kita bandingkan. Nah, sehingga dapatlah sebuah grafik dan dimana nanti kita dapat nilai M dan nilai B, di mana nilai M itu adalah slope atau kemiringan dan B itu intercept atau titik awal mulainya sebuah grafik tersebut. Jadi nanti M kita kalikan dengan eksponen, dikalikan dengan B, dan dikalikan dengan ADC, sehingga dari persamaan ini akan muncul sebuah nilai posisi seperti itu. Oke. Langsung saja masuk ke persamaan atau rangkaiannya. Di awal saya sudah sebutkan bahwa instrumentasi itu yang kita gunakan ada 4 elemen, di mana ini adalah sensor, termasuk ke pengolah sinyal atau pengondisi sinyal. Di sini ada pemproses sinyal Arduino, dan di sini ada display atau penampil data. Jadi di mana saat sensornya kita geser-geser objeknya yang berwarna putih. Nah, kenapa kita menggunakan warna putih? Karena warna putih itu bersifat dia reflektif atau menampilkan atau memantulkan sinyal yang
kirim oleh si LED, sehingga sinyal yang ditransmisikan itu akan dikembalikan dengan sepenuhnya di fotodioda. Nah, kita masuk ke pengolah sinyal atau pengkondisi sinyal. Di sini kita ada resistor dan kapasitor, lalu masuk ke op-amp. Op-amp yang kita gunakan di sini adalah LM358. Nah, di sini fungsinya tadi untuk mengkondisikan atau lebih menstabilkan data atau sinyal yang masuk ke dalam filter ini. Nah, setelah dikondisikan atau distabilkan di sini, kita masuk ke pemproses sinyal. Dimana pemproses sinyal di sini untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dan selanjutnya untuk masuk ke display di sini. Nah, display di sini nantinya akan menampilkan dua data, di mana data ADC atau nilai ADC dengan nilai posisi. Nah, sehingga nilai posisi di sini kita akan bandingkan dengan posisi sebenarnya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan nilai error. Proses pengambilan datanya, di sini ada sensor, ada 4 kabel, di mana 2 kabel ini sebagai input dari sumber listrik atau power supply-nya, dan 2 kabel lagi sebagai output. Nah, untuk outputnya kita masukkan ke kit modulnya di sensor. Setelah dimasukkan, di sini ada multimeternya, di mana yang satu kita kondisikan sebagai output dari sensor dan satu lagi output dari pengkondisi sinyalnya. Jadi di sini nanti jika sensor ini kita geser, nah di sini kan ada penggarisnya. Di penggaris nanti kita lihat di jarak 1 cm itu akan menghasilkan nilai tegangan dan ADC di Arduino Nano-nya berapa. Nah, untuk itu kita geser-geser terus untuk mendapatkan data perbandingan antara input dan output. Nah, nanti data perbandingan itu akan kita olah di Origin ataupun di Excel, di mana setelah mendapatkan perbandingannya itu akan kita upload dari aplikasi Arduino, itu dimasukkan ke Arduino Nano-nya. Kita masukkan, dan yang satu lagi kita masukkan ke laptopnya untuk mengupload data hasil konversi dari input dan output. Nah, di sini karena rangkaian ini jenisnya aktif, maka kita perlu sumber juga. Di sini ada DC dari adaptor, dan kita setting biasanya kita setting di 7 volt, di mana nanti kita masukkan, dan di sini ada regulator. Nanti regulatornya untuk menahan tegangan supaya stabil di 5 volt. Mungkin cukupkan sekian dari modul instrumentasi posisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.